Ya pemirsa, ada kembali di News Pagi. Pemirsa, pertama kalinya Uya Kuya dan istri yaitu Astrid Kuya mendatangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan juga barang-barang keluarganya dirusak. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya kembali menginjakkan kaki di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kunjungan ini mereka unggah dalam channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin 29 September 2025. Saat pertama kali masuk, Uya dan Astrid dihadapkan pada pemandangan kondisi rumah yang porak-poranda, penuh coretan dan berantakan. Seluruh ruang yang biasanya menjadi pusat aktivitas keluarga kini kosong tanpa perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Nah ini... Bentar, biar. Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Sebelumnya ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka berangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Wakil Bupati Maros, Andi Mutazim Mansyur, diduga melawan arus di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi lawan arus ini memicu perbincangan netizen. Apa? DD2D. Tuh, kepala dinas apa? DD2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansyur melawan arah di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansyur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Nah, dan saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Gubernur Aceh pun menanggapi santai dan mengatakan kalau dia jual, kita beli. Ini kan kerja di Sumatera Utara. Ini mobilnya ada di Indonesia. Jangan perusahaannya. Ini harus pabrika supaya pendapatan pajaknya ke Sumatera Utara. Gimana jadi dibilang kita juga? Hah? Ya mas tahu kalau enggak mas tahu. Ya udah. Ya, jadi bang ya. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh di kawasan Simpang 3 Manounggas, Langkat. Peristiwa yang berlangsung 27 September lalu ini dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga Bobi melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun, ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni.
Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Ia untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang on. Anak kita sepupi, tak kira yang angin berlalu, kicauan burung. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon videonya yang viral saat merazia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan ia hanya memberikan sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan yang akan berlaku pada tahun 2026. Ia tidak menargetkan secara khusus kendaraan dengan plat nomor Aceh. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau sudah melaksanakan ini, sama juga ada, tadi lihat video ya, gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, juga kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat GL, kebetulan yang lewat di situ kemarin plat GL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini kan dibilang 2026. Jadi kita minta kemarin saya dari Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Kenapa? Karena pajak kendaraan nggak masuk. Peraturan gubernur mengenai aturan plat kendaraan ini tengah digodok Bapeda Sumut bersama Bapelitbang dan ditargetkan akan berlaku tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait kepemilikan 4 pulau. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara jadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo meresmikan akad massal 26.000 rumah subsidi dengan penyerahan kunci secara simbolis di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan rumah ini dengan membayar cicilan 1,4 juta per bulan, flat selama 15 tahun. 1. Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan akad massal dan penyerahan kunci 26.000 rumah subsidi melalui program kredit kepemilikan rumah sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada 10 penerima manfaat dari berbagai profesi, mulai dari guru hingga ojek online. Dalam sambutannya, Presiden menyebut sektor perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, namun juga menjadi pendorong ekonomi. Perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting
untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah. Ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah. Akad massal yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini melibatkan 26.000 unit secara daring dan luring dari 30 provinsi. Program rumah subsidi ini juga dilengkapi fasilitas keringanan pajak dan biaya administrasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen pencapaian target rumah subsidi nasional dan juga keberpihakan pemerintah terhadap kalangan berdaya beli rendah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani dan Yudi Permana, iNews melaporkan.